karena di situ belum terjadi nafsu roh, belum ada tiupan roh. Itu pertama. Nah, beda cerita jika usia kandungan itu lebih dari 4 bulan. Jika kandungan lebih dari 4 bulan, pernikahan tetap sah. Kalau memenuhi syarat nikah tentu ada calon jauh, ada akad, ada saksi, begitu ya. Terus kemudian ada akad, gitu ya. Pokoknya 51 terus ya sudah. Apa yang terjadi jika usia kandungan wanita yang telah hamil duluan tadi itu lebih dari 4 bulan, berarti ba'da nafkhir roh, maka siapapun yang menikahi tetap sah ketika memenuhi syarat ya. Namun status anak menjadi masalah, yaitu apa? Anak tidak bisa berintisab atau bernasab kepada laki-laki yang menikahinya atau bapak yang nantinya menjadi bapak dari anak itu. Terus gimana Pak itu solusinya? Yaitu nanti walinya wali hakim kalau dia perempuan. Ini resiko. Maka kaedahnya yang kami pahami, kalau terjadi perjanjian segera dinikahkan. Jangan sampai kebablasan lebih dari 4 bulan, karena itu nanti resikonya walaupun secara biologis adalah anak kandung sendiri, karena dia yang melakukan, misalkan si A laki-laki, perempuannya adalah B misalkan, itu yang melakukan hubungan, tapi karena akadnya setelah janin usia 4 bulan, maka sekalipun dia adalah laki-laki yang mengeksekutornya, yang mendukhulnya, tetap tidak bisa menjadi bapak secara hukum. Biologis iya, tapi tidak dengan hukum. Kenapa? Pernikahan dilakukan setelah janin berusia di atas 4 bulan, setelah ba'da nafkhir roh. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Nanti silahkan dicek dalam kitab Bughyatul Mustaqim. Demikian Mbak Zuhairah, semoga ada manfaatnya. Dan ini fikih tentu akan sangat bisa berbeda, dan ini akan bisa terjadi sesuatu yang bermacam-macam. Tapi saya katakan semua ulama fikih mengatakan bahwa pendapat itu bisa benar, bisa salah, karena ijtihad itu konsepnya seperti itu. Namun saya pastikan semua ulama yang mempunyai kapasitas ilmu, semua pendapat yang berbeda adalah saling dihargai. Oleh karena itu, jika yang berbeda dihargai sepanjang mempunyai dasar yang jelas, sepanjang mempunyai referensi tanggung jawab yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu. Jadi ada lanjutannya Bi, tentang perempuan hamil. Waktu itu ada pertanyaan seperti ini. Jadi kan ada kejadian misalnya karena naik gunung, jadi laki-lakinya 3, semuanya ini sama melakukan hal itu, tiga-tiganya. Zina, tiga-tiganya pada satu perempuan. Nah, jadi siapa yang harusnya menikahi? Nah, dari 3 ini kan yang salah satunya itu pacar. Jadi kan pacarnya yang menikahi. Pertanyaannya itu, ketika si perempuan ini akhirnya menikah dengan pacarnya, tanggung jawab kedua orang ini apa? Karena kan istilahnya itu sama-sama investasi, menyumbang, iya gitu. Nah, tapi kemudian muncul pertanyaan selanjutnya, seandainya ternyata janin yang jadi itu dari si B, karena ini kan ABC, yang menikahi A. Janinnya ternyata dari si B, berarti secara nasab anak itu kan anaknya B gitu. Atau gimana, Bi? Ya tadi saya bahas. Berarti 4 bulan itu ya? Ya, jadi begini Mbak, tolong dibedakan ya pernasaban dalam perspektif hukum, fikih, dan pernasaban dari aspek biologi. Oke Mbak Adin, beda lah ya. Persis kalau teman-teman nanti kuliah dengan saya dan teman hukum Pak, ada bapak biologis, ada bapak administratif, ada bapak hukum. Bisa dipahami ya? Itu biologis dengan hukum, dia kuat hukum. Maka yang dipertanyakan, siapakah bapak biologis? Ya tes DNA. Iya. Kalau siapakah bapak hukum? Yang menikahi. Sepanjang ketika hamil punya hasil rombongan barang tadi itu, arisan barang itu, ya sepanjang sebelum 4 bulan dinikahi siapapun, jangankan yang invest, yang nggak invest pun itu akan menjadi bapak. Intisabnya nasabnya secara hukum, itu catatannya gitu Mbak Adin, bisa dipahami? Jadi nggak bisa, itu syarat nasab kan nggak bapak, ini nasab dari segi aspek biologis itu, bukan secara hukum. Ya, hukum adalah siapa yang menikahi. Tapi ingat, asalkan janin tidak lebih dari 4 bulan sebelum nafkhir. Pak. Nah itu kan berarti belum ada hukumnya tentang misalkan bapak biologis ini tanggung jawabnya bagaimana? Nah, secara agama jawab, gitu, Bi. Tanggung jawab sebagai agama adalah dia pelaku zina. Pelaku zina, kalau kata Nabi disuruh narik saja, jangan, tobat saja kepada Allah.
Berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia sebagai pelaku zina, kalau diproses dia bisa dihukum hukuman zina, zina ghairu muhsan. Itu loh Mbak. Soal bagaimana dia solusinya, kata Nabi, pernah ada sahabat cerita, Nabi, saya pengen jawab pada Nabi jujur. Tapi ditolak Nabi, ada apa? Saya melakukan zina. Nah, kalau kamu ngaku zina depan saya sebagai hakim, kamu bisa saya bunuh. Rajam kan? Karena sudah menikah. Kata Nabi, urusan zina, tobatnya kamu, yang penting kamu bertobat, tobat sama Allah. Enggak usah dilaporkan. Karena kamu lapor nanti kamu mati. Kalau muhsan, kalau baru muhsan kan tidak ya, mohon maaf, ada aturan-aturannya gitu. Artinya wilayah dosa zina tetap dosa besar. Cara penyelesaiannya kata Nabi, silahkan ditobati dengan benar, tidak dengan diulang, dan jangan ngaku di depan imam. Karena kalau ngaku di depan imam diisbatkan bisa dihukum mati. Kalau muhsan, paham Mbak? Konsekuensi pelaku zina, konsekuensi yang ikut investasi. Paham? Berarti kayak misalkan ternyata anak perempuan itu lahir dan perempuan lahirnya, berarti kan harus butuh walinya, berarti akhirnya gugur bukan wali nasab lagi ya Bi, tapi sudah ayah yang menikahinya itu asal sebelum 4 bulan. Oke. Ya alhamdulillah kejawab. Nggih Bi. Nggih Abi, alhamdulillah terjawab. Terima kasih Bi. Nggih Bi, alhamdulillah. Jadi zina dengan zina itu kufur dalam wabah Zuhaili dalam fikih Islam. Maaf, mukmin, mukminah, soleh, solehah, zani, zaniyah. Berarti idealnya yang menikah siapa? Yang melakukan zina. Dari 3 ya siapa yang paling cinta, yang paling berani tanggung jawab. Maka saya tidak mengatakan semuanya dosa. Pacarnya nggak pacarnya. Konsekuensinya apa? Ya konsekuensinya menjadi pelaku dosa. Bagaimana penyelesaiannya tadi? Tobat, jangan ngaku depan hakim. Karena ngaku depan hakim menjadi masalah. Nabi menceritakan itu. Tidak semua dosa harus disampaikan pada orang. Bahkan berkahnya hadis man sattara yubawihi itu menjadi satu yang positif batin. Kenapa? Ada orang tua begitu ya, dilihat oleh anak cucunya sebagai wah bapak mbak saya tuh soleh, sekarang di masjid rajin. Padahal dulu mantan pelaku jahat. Kenapa? Allah menyuruh kita untuk menutup aibnya. Orang mengatakan dia orang soleh, orang hebat, padahal yang melakukan nangis itu karena ingat dosa masa lalu. Dan kita disuruh untuk tidak membuka aib orang lain. Disitulah rahasia Islam. Kenapa? Islam itu bisa untuk siapapun ya. Yang berbuat baik tambah baik, yang tidak baik bisa berubah jadi baik. Karena tadi kesolehan tidak boleh diganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Paham batin ya? Jadi sudah akhirnya kepada Allah, tobat kepada Allah, itu ya selesai dengan tobatan nasuha ya, ada mandi, ada sholat tobat macam-macam. Itu batin. Jelas? Alhamdulillah. Terima kasih Abi. Menjawab nih. Yang penting kitabnya tadi. Itu yang terjadi. Nah, kalau saya dulu waktu di Jakarta itu Bi, ada temen sepabrik gitu tuh. Kata dia gini, harus nunggu lahiran dulu baru nikah. Oh, iya. Kitabnya saya sampaikan itu dalam majmu' muhadzab saat matanya majmu' juga ada tentang tidak ada halangan. Yang menjadi masalah adalah tolak mencerai. Maaf ya, seorang suami si A mencerai istri dalam keadaan hamil, itu namanya tolak bid'ah. Tetap sah tapi dilarang, gitu loh. Tapi kalau nikah dalam keadaan hamil nggak ada masalah. Sah tetap sah. Coba syarat nikah apa? Nggak ada kan? Hamil nggak hamil kan? Iya sih. Ya soal ini kan malah lebih segera mungkin. Ya tadi sebelum 4 bulan nggak bisa. Meskipun komentarnya ada bayi ajaib, nikah 6 bulan orang. Udah brojol. Jadi itu banyak terjadi ya. Nggak salah, kita nggak usah membahas itu. Tapi konsepnya tadi ya, bahwa perspektif hukum dengan biologis beda. Administrasi juga beda. Bapak hukum, bapak administrasi, bapak biologis. Yang melakukan dengan bapak A zinanya. Oke. Nikahnya dengan bapak B. Tapi nggak dicatat. Sebelum dicatat, nikah lagi dengan bapak C. Paham ya? Bapak C karena pejabat ya sudah diakui anaknya anak kandung. Itu bapak administrasi. Melakukan enggak, akad nikah juga enggak, gitu kan? Karena enggak ada kan tuh, bapak namanya bapak administrasi. Berarti bapak ada berapa tadi? 3. Yang bagus itu 3-3-nya, satu bapak, tiga profesi. Iya. Bapak biologis, bapak administrasi, bapak hukum. Ya, gitu. Tapi berarti dalam Islam sendiri tidak ada ini tapi kayak
maksudnya suatu aturan yang bahwa misalkan itu bapak biologis ya harus wajib menafkahi gitu tuh. Dalam Islam, nanti gini, ini pertanyaan S3 ini. Oh, Masya Allah. Saya tuh kayak akhirnya ngembang gitu Wi, pemikirannya. Kan tadi misalnya sudah 4 bulan kan dinikahi, ternyata misalkan secara biologis tes DNA itu ternyata bapaknya itu ternyata yang B secara biologis. Iya. Tapi karena sudah dinikahi oleh A, yang B ini maksudnya secara hukum Islam tuh ada konsekuensi nggak? Maksudnya secara jelas harus menafkahi itu. Enggak ada. Oh, sudah putus Sudah juga. putus. Semuanya Udah putus. putus. Baik nasab, tanggung jawab, Iya, iya. dan kewajibannya. Kewajiban. Oh, Karena tanggung jawab Bapak hukum. hukum tadi ya. Dengan segala gitu. resiko pilihan untuk menikah. Nah, yang saya bahas itu begini, maaf ya, ini kasusnya nikah siri. Nggih. Nikah siri kan nggak dicatat. Terus kemudian anaknya kan nggak punya nasab pada bapaknya. Binnya nanti kan ke bin ibu. Nah, gimana nanti? Yang menikahi siri, saya pastikan kalau undang-undangnya terakhir yang MK-nya Pak Mahfud MD, itu yang menikahi siri disanksi secara administrasi untuk apa? Untuk menafkahi anak sirinya sampai selesai minimal S1. Itu ada kalau di Indonesia. Kalau nikah siri ya, kalau nikah siri. Nikah siri loh ya. Iya. Karena apa? Tidak tertib administrasi Trasi. sehingga sanksinya sanksi administrasi, Trasi. yaitu apa? Membiayai anak sampai PS1. S1 dan atau mandiri. Itu Mbak Bi. Ya alhamdulillah berarti nikah Iya. siri sekarang sudah agak terbantu ya Bi. Kalau Iya. dilaporkan Iya. Kalau nikah siri itu ada catatan dari kiainya nggak sih Bi? ada. Ada kan, berarti itu bisa jadi salah satu bukti bukan? Iya, bisa. Nah, sebaiknya kalau siri segera dilegalkan saja. Jangan ditunda-tunda. Maksudnya kasihan perempuan. Iya. Ya, alhamdulillah. Pak. Oke Abi, terima Jelas? kasih Abi. Iya, iya. Direkam ini Abi Iya, izinnya. iya, iya.